Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gustiawan. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di Crypto Hero dan bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, pertama-tama kita masuk di cryptohero.ai seperti ini atau .ai ya bahasa Indonesianya. Kemudian kita klik login. Buat kalian yang belum mendaftar itu klik create an account di sini. Nah, silahkan masukkan first name, last name, email, password, repeat password. Kemudian referral code ini silahkan cek di kolom deskripsi saya ya. Jadi keuntungannya referral code ini nanti potensi mendapatkan $5 dan juga setiap kali transaksi itu mendapatkan potongan teman-teman. Jadi sangat bermanfaat referral code ini. Kalau kalian nggak punya referral code, itu nanti setiap transaksi kena biaya yang lebih besar, kayak gitulah intinya lah. Jadi emang sistemnya seperti itu, mengharuskan kita pakai referral code. Oke, kayak gitu ya. Daftar seperti biasa. Kemudian setelah mendaftar, login. Coba saya login. Nah, seperti ini dashboard. Saya sudah menggunakan 5 hari. Hari ini emang beris banget ya. Kita saksikan nih hijau terus merah di sini. Nah, di sini saya baru ngerti gitu, maksudnya ketika kita menggunakan robot itu benar-benar meminimalisir kerugian kita kayak gitu. Jadi nggak ada lagi kata-kata nyangkut, itu nggak ada. Karena di bot ini dia emang secara otomatis bisa cut loss otomatis, bisa take profit juga otomatis kayak gitu. Jadi nanti kalau ketika di rata-rata nanti ditampilkan di sini ya, bot realize nih PNL. Nah, ini kalau kita saksikan, saya sejauh trading 5 hari ini minus dari total transaksi masing-masing bot itu 1 juta mainnya. Jadi ini 1 juta, ini 1 juta kayak gitu. Oke, nanti saya coba jelaskan lebih lanjut. Pertama-tama, ketika kita sudah mempunyai bot seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita sambungin dulu. Klik di sini ya. Klik setting. Kemudian kita pilih Exchange API. Nah, ini exchange yang kita gunakan. Kalau kalian menggunakan Binance juga bisa, toko kripto juga ada gitu. Kalau kalian ada toko kripto, silahkan dipilih saja toko kripto, dan key sama secretnya itu di sini. Coba saya masuk terlebih dahulu di toko kripto. Saya nggak pakai authentication Google ya, karena sangat merepotkan. Nanti kalau ganti handphone atau kereset pabrik kayak gitu susah sendiri nanti. Kayak gini contohnya. Oke, langsung ketika kita login, masuk di sini nih ya, ikon di sebelah kanan ini, kemudian manajemen API. Nah, beri label misalkan toko kripto gitu, kemudian klik buat. Nah, nanti akan diberikan APK sama kunci pribadinya. Jadi tinggal nanti dikopas saja kayaknya sama secret, kemudian add exchange. Nah, setelah terkoneksi baru kita bisa menggunakan bot. Oh ya, sebelum itu saya juga ini mau menerangkan, di sini juga ada subscription. Jadi kita bisa memilih yang free itu basic, cuma aktif 1 bot ya. Kemudian yang premium ini kita bisa sampai 15 bot, dan yang profesional sampai 40 aktif bots. Nah, di sini saya punya premium. Jadi saya bisa membuat 15 aktif bots. Seperti di sini saya sudah membuat 2 ya. Kalau kalian yang free nanti nggak apa-apa main 1, yang penting nanti tertarget.
Nah ini juga saya sudah gunakan juga, bikin buat ETH BIDR, kemudian kita bikin BNB BIDR dan Doge BIDR. Cuma yang free ini saya lihat nggak ada pair untuk BIDR, jadi dia USDT ya. Jadi kita perlu siapkan uang kita berupa USDT, jadi convert dulu menjadi USDT baru kita bikin bot seperti ini. Oke, saya contohkan, misal kita bikin, klik di sini ya, new bot, kemudian klik simple. Nah di sini kita perhatikan, kita pilih nih mau milih koin atau token apa kayak gitu, XRP contohnya. Nah karena saya udah gabung premium jadi bisa BIDR. Kalau kalian yang free nanti XRP USDT kayak gitu ya. Contohnya saya XRP BIDR karena saldo saya di BIDR. Kemudian di sini trade parameter. Nah ini uang yang disediakan untuk melakukan trading kayak gitu. Nah di sini saya tersedia 3 juta rupiah. Mungkin saya cuma alokasikan 2 juta kayak gini ya. Contohnya. Nah seperti berikut. Jadi base order limit ini pertama kali kalian mau alokasikan berapa sih, kalau robotnya mau beli itu berapa kayak gitu ya. Misal 25%. Jadi ketika pertama kali beli itu dia belinya 500.000 rupiah. Kemudian extra ordernya itu kita bisa tentukan nih 3 kali, misal 3 kali. Jadi rencana robot ini akan membeli sebanyak 4 kali. Cuma dari pengalaman saya, ketika dia beli 2 kali pun ketika sudah profit udah dijual kayak gitu. Jadi bagusnya seperti itu, dan ketika dia loss itu nanti juga bisa di cut loss. Jadi benar-benar mengurangi kerugian ketika terjadi bearish yang signifikan seperti tadi pagi ya. Kemudian ini udah paham ya ini ya. Pertama 500.000 berarti kedua 500.000, ketiga 500.000, keempat 500.000 juga. Kalian juga bisa naikkan sih, bebas mau 2 kali atau 1 kali kayak gitu bisa. Trading frekuensi, kalau kalian niatnya untuk trading jangka pendek, saya sarankan di time frame 1 jam atau 15 menit kayak gitu. Cuma untuk 15 menit ini menurut saya banyak sekali bias yang terjadi, jadi analisis botnya juga kurang powerful. Mending 1 jam saja menurut saya. Nah kayak gini. Kemudian entry conditionnya, nah ini ada indikator trigger. Di Crypto Hero ini ada 5 algoritma yang bisa kita gunakan. Ada Bollinger Band, EMA, Stochastic RSI, kemudian MACD juga ada ya. Kalau favorit saya ini Bollinger Band sama EMA. Indikator triggernya 2/2 ini maksudnya dia akan melakukan transaksi ketika algoritma Bollinger Band dan EMA-nya terpenuhi kayak gitu. Nah walaupun ini emang akurat banget, jadi benar-benar ketika ini terpenuhi dia baru beli kayak gitu. Kalau kita posisikan seperti ini 1/2, jadi dia memilih nih ketika kondisi candlenya udah memenuhi untuk Bollinger Band, jadi dia langsung beli. Ketika sudah memenuhi EMA, dia beli juga kayak gitu. Jadi biasanya saya memilih yang 1/2 kayak gini. Jangan sampai gini ya. Kalau kayak gini berarti nggak pakai indikator apa-apa. Oke, kayak gini. Kemudian exit condition. Nah kalian tentukan nih take profitnya mau berapa persen. Nah kalau saya biasanya 3% kayak gini. Kemudian stop loss juga ini penting. Karena apa? Ya walaupun robotnya ini bisa cut loss secara otomatis,
tentu saja kita juga tidak mau ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita tetap harus memasang cut loss 10% misal kayak gini. Ini udah gede banget sih menurut saya. Paling robot ini kalau udah 3% atau 4% mungkin juga dia udah melakukan cut loss sendiri otomatis, karena dia menurut algoritmanya ini tadi. Nah, indikator trigger ketika menjual juga kita bisa menggunakan indikator, mau Bollinger Band atau EMA kayak gitu ya. Kalau untuk jual biasanya pakai stochastic RSI kalau saya, tapi itu nanti bisa diuji coba. Kalau sekiranya tidak cocok nanti bisa diganti sendiri kayak gitu. Oke ya, seperti ini. Tadi saya kan XRP ya. Di sini nyubotnya saya ganti menjadi XRP. Oke, sudah. Nah, sebelum kita eksekusi create bot, kita run backtest terlebih dahulu di sini. Jadi menurut di sini bisa menganalisis settingan saya ini untuk transaksi kedepannya seperti apa. Nah, dari settingan saya tadi ternyata ada penurunan di sini. Setelah itu nanti akan naik lagi. Performanya menurun, cuma nanti akan naik lagi. Coba kita kecilkan lagi. Kita run kembali backtestnya. Oh, malah menurun settingan saya tadi ya. Malah menurun dia. Berarti jangan nge-create bot dulu kalau seperti itu. Ini emang pada turun semua ya. Jadi kalau seperti ini itu artinya dia menganalisis secara Bollinger Band ataupun EMA itu nggak masuk kayak gitu. Coba kita pakai indikator lain deh ya, stochastic RSI. Malah nggak muncul dia. Coba kita pilih ini aja coba ya. Ya, namanya robot itu emang harus kita yang menentukan. Walaupun sudah ada algoritma, tetap saja harus kita yang menentukan. Tetap saja ya, trade-nya summary-nya seperti ini. Jadi sebaiknya nggak perlu trading terlebih dahulu teman-teman. Cuma kalau emang mau maksa ya langsung di create bot seperti itu. Ya kayak gitulah ya contohnya. Di sini saya sudah membuat bot untuk BNB dan Doge BDR. Ternyata setelah saya create BNB ini baru kemarin saya create, dan kebetulan marketnya bearish, itu performanya minus 2,07 dan Doge masih untung segini. Oke, kayak gitu ya. Ya sementara seperti itu dulu, karena video ini udah terlalu panjang juga. Untuk pembahasan berikutnya nanti di next video saja ya. Kalau kalian ingin tahu yang belum saya jelaskan di sini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, see you next video. Bye bye.